Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang terbaru. Kisah ini ditulis oleh Balakarsa. Kisah ini sangatlah mengerikan karena kisah ini menceritakan sebuah pemuda yang sedang melakukan pemujaan kepada pohon belimbing. Ya, judul dari kisah ini, Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Sebelum kita memasuki kisahnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita memasuki ceritanya. Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Januari 1998. Keos pergolakan antara militer dan salah satu terbesar terjadi. Banyak kerusuhan di mana-mana. Waktu itu adalah waktu yang cukup mencekam dalam hidupku. Meski tak semencekam kisah hidupku. Namaku Hamam, Hambali. Sebut saja Hamam. Sudah 6 tahun aku hidup bersama orang tuaku. Aku terkadang curiga, apakah aku hanyalah anak pungut yang diambil dari panti asuhan? Mungkin hanya pikiran anak kecil yang ingin terlihat dewasa. Setiap hari aku selalu dihukum dan disiksa jika tak patuh akan ucapan kedua orang tuaku. Sekecil apapun kesalahan dan sekecil apapun bantahan, aku akan tetap dihukum dan disiksa. Terkadang aneh kupikir, padahal orang tuaku keduanya bisa dikatakan sebagai manusia yang pandai dalam ilmu agama. Di luar sana, dengan tetangga ataupun orang asing selalu baik dan perhatian. Tetapi kenapa kedua orang tuaku tidak bersikap seperti itu juga denganku? Aku tahu aktivitas mereka di luar sana, karena aku selalu mengamati mereka dari celah jendela lantai 2 rumah kami ini. Kebaikan mereka itu hanya luarnya saja. Jika sudah di halaman rumah mereka merubah menjadi seperti iblis. Mereka tidak akan puas jika kekesalan dan amarah mereka belum reda. Mungkin orang tuaku merasa kecewa karena melahirkan anak aneh sepertiku. Ya, bisa dibilang aku adalah pelampiasan emosi mereka. Sampai terkadang tubuhku payah untuk kugerakkan karena terlalu kesakitan. Tapi aku masih cukup beruntung karena masih bisa melihat dunia luar dan bergerak dengan bebas. Karena aku tahu aku tidak lahir seorang diri. Aku lahir ke dunia ini bersama dengan adikku bernama Hamim. Ya, kami kembar. Kami lahir hanya selisih beberapa menit saja. Mungkin jika aku dibandingkan adikku jauh lebih tersiksa. Hari ini sudah lewat 3 bulan. Ia dikurung dan dipasung di bawah rumah. Sebenarnya awalnya kami hidup dengan normal seperti anak pada umumnya. Dulu pada usia kami yang ke-5 tahun, adikku mulai berperilaku aneh. Ia sering berbicara sendiri dan bermain dengan hal yang tak ku ketahui. Awalnya aku membiarkannya, karena jika aku memberitahu masalah ini pada Abi dan Umi, aku takut mereka akan marah pada Hamim. Lambat laun pun aku juga terbiasa dengan apa yang dilakukan adikku, dan sesekali ikut bermain bersamanya. Ia sangat bahagia. Aku menemaninya bermain. Hamim merasa senang temannya bermain. Jadi bertambah, tidak hanya seorang yang ia panggil Mas Hazin. Kata Hamim, Mas Hazin? Siapa dia? Aku merasa tak kenal dengan nama itu. Bahkan pembantu kami juga tak ada yang bernama seperti yang disebut Hamim. Karena kebanyakan seorang wanita. Pria pun hanya Pak Sabto, supir kami. Tapi Hamim bilang ia seorang laki-laki yang lebih tua dari kami. Padahal yang aku tahu, laki-laki yang lebih tua dari kami selain Abi dan Pak Sabto
Hanya Mas Karni, anak Pak Sabto, yang sesekali diajak ke sini dan bermain bersama kami. Kami berdebat kecil. Hamim nampak kesal karena aku meragukan jika ia punya teman, seperti ciri-ciri yang ia sebutkan. Sejenak aku berpikir, siapa Mas Hazin, teman Hamim? Karena sangat asing nama itu di telingaku. Tapi aku sedikit menelan ludah karena Hamim begitu kekeh ucapannya tidak berbohong. Dia yakin ia tidak berbohong. Bahkan Hamim berkata, "Kak, kalau nggak percaya, Kak Hama mau kenalan sama Mas Hazin." Sekujur tubuhku seperti tersengat aliran listrik rasanya ketika mendengarnya. Entah, tapi aku merinding ketika adikku mengucapkan itu. Seperti nama ini tak baik dan berbahaya. Tapi aku anggap itu hanya ucapan anak kecil pada umumnya. Dan aku iakan saja karena takut kalau aku masih meragukannya, ia akan membenciku. Malam hari, Hamim menarikku dan mengajakku ke suatu ruangan di bawah rumah. Aku sedikit terkejut karena terlambat mengetahui bahwa rumah kami memiliki ruangan bawah tanah. Aku pun berjalan dituntun oleh Hamim. Sampai di sana ku lihat ada pintu yang cukup tua. Bahkan kurasa hal aneh seperti sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Intinya aku seperti tak mau melihat apa yang ada di balik pintu itu. Awalnya aku berniat menyalakan lampu. Ku cari di mana saklar lampu berada agar aku bisa melihat seisi ruangan yang kurasa aneh itu. Itu pun supaya aku juga bisa memastikan bahwa tak ada apapun yang mungkin membuat kami takut ataupun sesuatu yang bisa mengancam keselamatan kami. Tapi Hamim melarangku. Katanya yang bernama Mas Hazin itu tidak suka dengan cahaya terang. Hamim pun berkata, aku tak perlu risau karena Mas Hazin orangnya baik dan suka memberikan mainan. Gak popo kok kak, Mas Hazin itu baik. Aku aja sering dikasih mainan, ucap adikku dengan polosnya. Tapi kenapa? Kenapa aku malah merasa gentar dan merasa ada yang janggal? Tapi tetap, demi adikku, kuberanikan diri ini. Aku sedikit terkejut dalam beberapa saat karena ditarik oleh Hamim. Ketika masuk, awalnya benar-benar gelap. Aku tak bisa melihat apapun. Lalu dalam beberapa saat mataku mulai beradaptasi dan sedikit bisa melihat, itu pun karena ada sedikit cahaya masuk dari luar pintu. Kulihat Hamim berjalan menuju ke lemari tua yang cukup besar. Sini kak, ayo, pinta Hamim dengan tawa kecilnya. Gerakan tangan melambai terus ia lakukan sambil berkata, ayo sini kak. Tapi kenapa aku tak segera menghampiri adikku satu-satunya itu? Malah aku berdiri dan mematung. Sontak Hamim menghampiriku. Ia menarikku dengan wajah sedikit kesal. Kak Hamam lama, udah dibilang sini malah diam aja, ucapnya merajuk padaku sambil memamerkan wajah cemberut yang kulihat samar karena kurang penerangan. Ditariknya aku menuju depan lemari tua besar itu. Hamim mengetuk pintu lemari. Mas Hazin, Kak Hamam mau ikut main juga, boleh kan? Pinta Hamim entah pada siapa. Tapi bukan jawaban iya ataupun ucapan lain, melainkan hanya suara eraman yang membuatku merinding begitu luar biasa. Keringat dingin entah kenapa mengucur deras dari tubuh mungilku ini. Badanku gemetar luar biasa. Kata Mas Hazin, Kak Hamam boleh main sama kita. Bentar aku tutup pintu dulu ya kak. Soalnya Mas Hazin itu nggak suka cahaya. Dia kesakitan kalau kena cahaya, ucap polos adikku. Iya dek, ucapku dengan gemetaran dan sedikit terbata-bata. Pintu tertutup. Dalam kegelapan, Hamim mengeluarkan banyak sekali mainan yang entah ia dapat dari mana. Tapi samar memang aku sedikit melihat Hamim mengambilnya dari dalam lemari tua itu.
Selang beberapa hari, aku pun sering bermain dengan Hamim di ruang gelap itu. Meskipun aku tak pernah melihat siapa itu Mas Hasin yang disebut oleh adikku. Lalu, dalam beberapa bulan, tiba-tiba Hamim berkata padaku saat kami di dapur, "Kak, katanya Mas Hasin mau main sama kita nanti malam. Biasanya kan Mas Hasin cuma di lemari, karena katanya malu sama Kak Hamam. Jadi nggak sabar, cepet malam deh, pasti seru." Hah? Aku terkejut bercampur dengan rasa takut karena mendengar ucapan adikku. Tapi ku coba mengatur nafas agar tetap tenang. Sampai pada waktu malam hari, saat kami menuju ke ruangan itu, Hamim menarikku. "Kak, ayo kak," ucapnya padaku sambil menarik tanganku dengan tergesa-gesa. Suara pintu terbuka. Tapi ketika kami masuk, aku merinding luar biasa. Bahkan keringat dingin bercucuran begitu derasnya. Itu bukan tanpa sebab. Karena samar aku melihat seseorang duduk di kursi goyang tua di samping lemari tua di ruangan itu. Meski minim cahaya, entah kenapa aku bisa melihat dengan sangat jelas. Jujur, aku takut, sangat takut. "Mas Hasin, ayo main," pinta Hamim pada seseorang itu yang masih duduk membelakangi kami. "Mas Hasin kok diam? Ngomong dong mas." "Tuh kan Kak Hamam jadi takut kalau Mas Hasin diem aja. Apa Mas Hasin lagi sakit gigi ya? Aneh, nggak kayak biasanya deh," pinta lagi Hamim dengan nada polos anak kecil pada seseorang itu yang ia panggil Mas Hasin. Tapi bukan jawaban berupa suara yang kudengar, tapi gerakan tangan melambai dengan posisi tubuh yang sama yang membelakangi kami oleh seseorang itu. Itu tangan Mas Hasin melambai-lambai itu kak. Kita disuruh ke sana. Ayo ke sana kak, pinta adikku. Bentar dek, cegahku dan sedikit menolak karena merasa merinding. "Lama, ayo kak." Hamim langsung menarikku dan sampai pada posisi depan Mas Hasin itu. Kembali aku menelan ludah. Meski samar aku melihatnya, aku langsung ketakutan. Dalam penglihatanku, Mas Hasin ini memang berwujud manusia pada umumnya, tapi matanya lebih besar dari manusia biasa, dengan lingkaran mata hitam yang besar juga. "Tuh kan, Mas Hasim gak serem. Udah dibilang juga, Kak Hamam gak percaya," ucap adikku. Mas Hasin mengelus kepala adikku, lalu mengelus juga kepalaku. Tak ada suara sama sekali keluar dari mulutnya. Hanya tatapan melotot dengan mata besarnya yang disuguhkan pada kami berdua. Kemudian Hamim meminta untuk dipangku. Entah kenapa Mas Hasin langsung memangkunya. Sesekali Mas Hasin juga melihatku. Aku pun juga dipangku oleh Mas Hasin. Aku di posisi paha kiri dan Hamim di paha kanan. Ketika aku lihat semakin jelas rupa Mas Hasin. Kupingnya sedikit panjang dan meruncing. Dan yang lebih mengejutkanku, ketika Hamim bertanya apakah Mas Hasin sedang sakit gigi. Lalu Hamim sedikit memaksa untuk membuka bibir Mas Hasin. Aku dibuat terkejut. Semua giginya terlihat runcing dan tajam. Hamim terlihat senang, tapi aku sangat ketakutan dan tak bisa apa-apa. Aku hanya diam. Kemudian Hamim bercerita panjang lebar akan kesehariannya. Lama ia bercerita pada Mas Hasin, padahal Mas Hasin hanya diam, tak berkata apapun. Aku pun hanya diam dalam ketakutan yang ku tahu dan sesekali memperhatikan mereka. Sampai aku merasakan kantuk luar biasa. Lalu entah kenapa aku seperti kehilangan kesadaranku. Aneh, kenapa ketika terbangun aku sudah di kamarku bersama adikku. Apakah kemarin hanya mimpi? Pikirku dalam hati. Tapi, "Kak, nanti ketemu Mas Hasin lagi ya," pinta Hamim padaku. Dan ternyata kemarin bukanlah mimpi. Lalu siapa yang membawaku
ke tempat tidur. Tidak mungkin itu si Mas Hasin kan? Gemelut banyak pertanyaan di kepalaku. Tapi aku cuma ternganga ketika bertanya pada Hamim dan pertanyaanku dijawab olehnya. Saat aku tanya adikku, Mas Hasin yang bawa kita sampai ke kamar, Kak. Kembali aku tak percaya. Merinding sekujur tubuhku bersamaan dengan keringat dingin yang mengucur deras. Mataku melotot seakan tak percaya. Aku hanya tak mempercayai bahwa Mas Hasin yang membawaku. Karena aku cukup ragu apakah Mas Hasin ini manusia atau makhluk lain yang menyerupai manusia. Karena pernah aku mendengar cerita bahwa terkadang ada makhluk yang bisa menyerupai. Ah, bodoh. Asalkan adikku itu bahagia, apapun itu tak akan kupedulikan. Karena hanya adikkulah yang aku sayangi dan akan selalu kujaga. Ya, seumur hidupku, pikirku dalam hati. Hari demi hari berganti dan aku sudah tak takut lagi dengan Mas Hasin. Bahkan kami sering bermain bersama. Meskipun aku tahu dengan sadar bahwa Mas Hasin bukanlah manusia, entah itu makhluk apa. Tapi asalkan adikku bahagia, aku tak apa-apa. Karena hidupku hanya untuk kebahagiaan adikku satu-satunya. Ya, bahkan sampai berpikir jika hanya iblis pun yang bisa membuat adikku bahagia, aku akan tetap bersamanya. Ya, seumur hidupku. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan berganti bulan, aku lewati. Kehidupanku dan Hamim selalu ceria di rumah tua bangunan Belanda ini. Kehidupan kami penuh kebahagiaan dan keceriaan. Dan itu semua karena Mas Hasin yang bersama kami. Bagiku dan Hamim, Mas Hasin sudah seperti pengasuh bagi kami. Selalu ada jika kami merasa kesepian dan ketakutan di malam hari. Sosok yang memang bukan manusia, tapi seolah menggantikan peran orang tua. Tapi kehidupan yang ceria kami bersama Mas Hasin tak berlangsung lama. Sampai pada suatu hari ada tamu yang datang ke rumah kami. Namanya adalah Mbah Sabdo. Kakek tua dengan jenggot putih panjang dan rambut yang panjang. Beliau selalu berpakaian jubah panjang yang berwarna gelap. Suaranya berat dan juga serak. Setahuku Mbah Sabdo adalah guru spiritual kedua orang tuaku. Karena mereka sering memanggil beliau dengan kata Mbah Yai. Seperti biasa, aku dan Hamim sedang bermain di lantai bawah bersama Mas Hasin. Tapi tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara dobrakan pintu. Dan benar, yang mendobrak pintu adalah Mbah Sabdo dan kedua orang tuaku. "Laknat, kenapa kamu mengganggu kedua anak ini?" teriak Mbah Sabdo dengan suara gelegar yang menakutkan. Hamim bahkan sampai menangis karena Abi dan Umi langsung menyeret kami. "Bawa anak-anakmu keluar," ucap lagi Mbah Sabdo dengan nada tinggi. Ditariklah kami dari ruangan itu. Kami dipeluk oleh orang tua kami. "Jangan sakiti Mas Hasin, dia nggak jahat. Dia teman Hamim," teriak Hamim dan meronta dari pelukan Umi. Akibat Hamim yang meronta, Mbah Sabdo langsung mengusap mata kami dan membacakan entah doa-doa apa. Aku tak mengerti. Dan ketika tangan Mbah Sabdo lepas dari wajahku, aku semakin tak mengerti. Aku bingung harus berekspresi seperti apa. Kulihat mata orang tua kami terbelalak. Kedua orang tua kami menampak khawatir dan tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Aku juga sedikit ragu apakah itu Mas Hasin, karena setelah dibacakan kembali beberapa kalimat oleh Mbah Sabdo, wujudnya itu berubah menjadi lebih menyeramkan. Matanya mungkin seperti manusia, tapi sedikit besar dan semuanya berwarna hitam. Semua giginya taring, lekuk wajahnya tak beraturan, kulitnya sedikit kehitaman. Ia juga memiliki tanduk yang amat panjang. Dan yang lebih menyeramkan, matanya buta sebelah dan ada tanda di kepalanya. "Jangan sakiti Mas Hasin, dia nggak jahat. Dia teman Hamim,"
Kembali teriak Hamim dan meronta dari pelukan Umi. Hamim, diam nak. Itu bukan teman kamu. Itu makhluk jahat, ucap Umi sembari memeluk Hamim lebih erat. Bahkan saking eratnya sampai Hamim hampir tak bisa bernafas. Umi, jangan meluk adik kencang-kencang. Kasihan Umi, ucapku agar Umi melonggarkan pelukannya pada adikku. Hamam, diam kamu. Kamu masih kecil, tidak tahu apa-apa, ucap Abi juga memelukku dengan sangat erat dan kasar. Sakit, ini bukan pelukan, tapi ini meremuk badanku. Doa-doa dan kalimat-kalimat yang tak aku ketahui dibacakan oleh Mbah Sabdo. Mas Hazin berteriak sangat keras kesakitan. Suara bahkan terdengar menggema, memenuhi ruangan bawah tanah ini. Musnahlah kau wahai setan jahanam, ucap Mbah Sabdo dengan nada kasar. Hamim meronta-ronta. Udah Mbah, kasihan Mas Hazin. Udah, ucap Hamim dengan nada memelas, bebarengan dengan tangisan. Tapi Mbah Sabdo malah membacakan kalimat-kalimat yang diucapkan semakin lantang. Suara teriakan Mas Hazin semakin menjadi-jadi. Bahkan aura pekat keluar dari tubuh mengerikannya. Ah, jahanam, terkutuk manusia jahanam. Inikah balasan kalian? Aku sudah merawat anak-anak yang kalian lantarkan. Tapi inikah balasan kalian, wahai manusia jahanam? Suara itu membuat semua orang di sana ketakutan, kecuali Mbah Sabdo. Hamim menangis sangat kencang dibuatnya karena merasa kasihan pada Mas Hazin. Pada akhirnya, selang beberapa waktu, wujud Mas Hazin hilang entah kemana, bak hilang ditelan bumi. Tapi sebelum hilang, Mas Hazin berkata dan membuatku merinding begitu luar biasa. Dan tunggulah, akan datang yang lebih mengerikan untuk membalas perbuatan kalian. Tunggu saja, aku bersumpah pada sang akhir zaman bahwa salah satu dari anak ini akan menjadi pelayannya. Mbah Sabdo menghela nafas panjang. Sudah selesai, tapi aku cukup kecewa dengan kalian berdua karena melantarkan kedua anak ini. Harta tidak selalu membahagiakan anak, tapi kehadiran orang tua yang terkadang dibutuhkan anak kalian. Mengerti? Ucap Mbah Sabdo. Iya Mbah, maafkan kami. Maaf, kami lalai, ucap Abi dan Umi. Hazin, ia yang samar, ia yang muram, dan ia yang kesepian. Aku seperti sedikit melakukan kesalahan, tapi tak apa. Kalian tak perlu khawatir. Aku akan selalu menjaga keluarga ini, bahkan sampai aku mati, ucap tegas Mbah Sabdo. Setelah kejadian itu, aku dan Hamim diminta menginap di rumah Mbah Sabdo. Kedua orang tuaku juga ikut. Kami sekeluarga menyiapkan semua kebutuhan guna keperluan di sana. Dalam perjalanan itu, mobil keluargaku mengikuti mobil Mbah Sabdo. Jaraknya dengan rumahku lumayan jauh. Jalan menuju kediaman Mbah Sabdo sampai melewati beberapa batas kota. Itu pun aku menyadari ketika melihat pelang hijau di jalan yang kulihat dari balik layar kaca mobil. Sampai jalan aspal mulai sirna. Hanya jalan dengan berbabu yang beraneka ragam. Jalan yang sama sekali sudah tak layak dilewati menurutku. Tapi di jalan rusak itu terbentang sawah dan bukit yang menghijau. Banyak para pengangon bebek yang kulihat di jalan itu. Sampai terlihat sebuah gapura desa bernama Lemah Layat. Kami lewat gapura mengikuti mobil Mbah Sabdo. Di sana terlihat aneh. Semua orang di sana seperti menyambut kami. Penduduk di sana melambai-lambaikan tangan pada mobil kami.
Abi, mereka kenapa? Tanyaku polos pada abiku. Udah, gak apa-apa. Mereka itu penduduk desa. Itu sambutan kalau ada yang bertamu ke sini. Kamu jangan takut, Mam, ucap Abi menenangkanku. Laju mobil pun melambat melewati desa itu, lalu berhenti di suatu rumah yang besar. Sebuah rumah joglo Jawa yang besar dengan pendopo yang luas. Aku kira sudah sampai, tapi mobil Mbah Sabdo hanya berhenti di depannya. Lalu Mbah Sabdo turun dari mobil. Klakson dibunyikan oleh mobil Mbah Sabdo, tapi bukan dibunyikan secara sembarangan. Dalam pendengaranku, klakson itu dibunyikan dengan senggang waktu. Apa itu sebuah isyarat? Kulihat Mbah Sabdo berdiri bersandar di mobilnya sambil menghisap rokok di tangan kirinya. Dalam beberapa saat, Mbah Sabdo melempar rokoknya. Padahal rokok itu masih menyala. Bukan karena alasan, tapi yang kulihat adalah Mbah Sabdo melempar rokoknya jauh-jauh karena ada seseorang yang keluar dari rumah itu. Seseorang dengan pakaian adat Jawa, dengan keris yang ia selipkan di bagian belakang. Meski memakai beskap atau pakaian formal adat Jawa, tapi anehnya orang itu tak memakai belangkon. Aku lihat mereka berdua berbincang, tapi dengan muka serius. Tak ada sama sekali kesan santai melihatnya. Meskipun aku masih kecil, aku tahu beberapa hal tentang orang dewasa. Meskipun itu hanya aku ketahui di buku yang sering aku baca di ruang kerja Abi dan Umi di rumah. Aku sekilas melihat adikku. Dia hanya diam saja dari awal perjalanan hingga sampai di tempat asing ini. Entah, aku tak bisa mengetahui apa yang ia pikirkan. Andai saja aku bisa tahu isi pikirannya, aku ingin sekali menghiburnya. Dek, lihat dek, itu ada itik banyak banget, ucapku agar adikku mau sedikit bicara. Tapi itu tak berhasil. Hamim mengacuhkanku. Aku sedikit sedih. Kenapa adikku yang selalu ceria berubah menjadi pendiam? Keanehan kembali muncul. Ada orang lain yang keluar dari rumah itu, tapi pakaiannya sangat berbeda dan wajahnya pun tak seperti wajah orang pribumi. Orang itu lebih putih dan tinggi, hidungnya pun mancung. Yang aku sendiri, pakaiannya hampir mirip Mbah Sabdo. Orang itu tapi marah. Ia berbicara dengan nada tinggi dan kasar, tapi bukan bahasa pribumi, melainkan seperti bahasa ketika aku diajari ngaji oleh Umi. Dalam akhir, tiba-tiba Mbah Sabdo berteriak dengan lantang. Min ayyin. Itu yang kudengar. Lalu, orang yang bukan pribumi dan orang yang memakai pakaian adat Jawa masuk. Itu pun selang beberapa menit ketika Mbah Sabdo berteriak lantang. Kulihat Mbah Sabdo seperti orang yang putus harapan. Mobil Mbah Sabdo bergerak kembali. Mobil kami pun mengikutinya dari belakang. Jalan kian semakin rusak. Bukan batu kecil dan sedang lagi yang ada di depannya, tapi beberapa batu besar hanya diletakkan begitu saja dan tak tertata. Kurang lebih setengah jam kami melewati jalan itu. Pemandangan di samping adalah bukit kecil dengan teras siring yang di bawahnya mengalir sungai kecil nan jernih. Indah sekali. Tak jemu-jemu aku melihat pemandangan ini. Sampai ada tanah lapang yang lumayan luas. Di sana mobil Mbah Sabdo berhenti tepat di bawah pohon rambutan dan sejajar pohon belimbing yang buahnya sudah kuning keemasan. Mobil kami berhenti di belakangnya, di samping pohon belimbing yang paling besar. Mbah Sabdo pun turun dari mobilnya dan berjalan mendekati ke mobil kami. Mbah Sabdo mengetuk kaca mobil dan kaca mobil dibuka oleh Abi. Kita turun di sini. Perjalanan berikutnya kita harus berjalan kaki. Siapkan diri kalian karena jaraknya lumayan jauh, ucap Mbah Sabdo, dan diiyakan oleh orang tua kami. Perjalanan ternyata belum selesai. Sampai di sini kami diminta untuk berjalan kaki. Entah,
tempat apa yang akan kami tuju, dan seperti apa rupanya. Dan kami pun diminta segera turun dan membawa yang sekiranya perlu kami bawa. Mbah Sabdo meminta kami untuk mengikuti langkahnya. "Sudah sore, ayo bergegas agar tidak kemalaman," ucap Mbah Sabdo. Kami mengikuti langkah Mbah Sabdo. Awal perjalanan dengan berjalan kaki ini, kami lewati dengan berjalan di sebuah jalan setapak, jalan yang seukuran satu motor saja. Dalam perjalanan, kami melihat pemandangan bukit-bukit kecil dan beberapa penduduk yang masih berladang. Lambaian tangan disuguhkan kepada kami dari kejauhan. Kulihat dari jam tangan mungilku, kami berjalan sekitar 15 menit. Sampailah kami di sebuah vegetasi yang rapat. Beberapa pohon rindang memenuhi area ini. "Istirahat sebentar di sini dulu. Kalian di sini jangan kemana-mana. Aku ada urusan sebentar," ucap Mbah Sabdo yang kemudian berjalan meninggalkan kami. Seteguk air mineral aku basuhkan pada mulutku. Sebenarnya aku tak kuat karena ini adalah kali pertama aku berjalan kaki sejauh ini. Tapi kulirik ke arah adikku. Ia hanya diam. Ditawari minuman oleh Umi pun hanya diam. Tetap sama. Tatapannya tetap kosong. Selang beberapa waktu, "Ayo lanjut. Perjalanan ini masih jauh," ucap Mbah Sabdo yang tiba-tiba datang entah dari mana. Aku sedikit penasaran. Ada gerakan tangan yang aneh dari Mbah Sabdo. Ia terus saja mengusap-ngusap bibirnya, dan kulitnya juga ada bercak merah di bajunya. Langkah kami pun berlanjut mengikuti langkah kaki Mbah Sabdo. Kali ini pandangan hanya pohon-pohon rindang. Tak ada yang lain kecuali suara serangga yang menghiasi tempat ini. Sebuah hutan kurasa. Aku sangat kelelahan, tapi aku heran Hamim tetap berjalan dengan santainya. Ketika Mbah Sabdo menoleh karena aku berhenti dan orang tuaku ikut berhenti, Hamim perlahan ikut menoleh. Dalam beberapa detik aku melihat Hamim menelototiku. Entah itu hanya perasaanku atau apa, tapi aku melihat dengan jelas kalau Hamim melototiku. Sorot matanya seperti mengisyaratkan bahwa aku seolah hanya beban dalam perjalanan kali ini. "Istirahat sebentar. Beri waktu Hamam untuk istirahat," ucap Mbah Sabdo. Apa mungkin anak sekecil ini bisa sampai ke pendopo lemah layat? Dengan tubuh sekecil itu, tak mungkin fisiknya kuat. Ku dengar gerutu dari Mbah Sabdo. Sontak karena ucapan itu aku langsung berdiri. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjaga adikku, Hamim. Aku yakin aku pasti kuat sampai ke tempat yang Mbah Sabdo maksud. "Bah, ayo lanjut. Aku kuat," teriakku. Mbah Sabdo tersenyum. Perjalanan pun kami lanjutkan. Jengkal demi jengkal kaki kami melangkah. Tak terasa matahari mulai menjingga, menandakan akan datangnya malam. Tepat langkah kami sudah keluar dari vegetasi rapat. Kini jalur kami berganti dengan pematang sawah. Beberapa tumbuhan padi dan palawija menghiasi bentangan sawah ini. "Sebelum maghrib kita sepertinya akan sampai," ucap Mbah Sabdo. Kami lanjutkan perjalanan. Tapi kenapa tadi aku melihat bangunan yang cukup besar di depan, tapi bangunan itu seakan tak sampai kami gapai. Maghrib sudah lewat. Bahkan malam gulita sudah ada di depan mata. "Mbah, ini sudah mau isya. Katanya sebelum maghrib kita akan sampai," tanya Umi pada Mbah Sabdo penuh keheranan. Mbah Sabdo hanya manggut-manggut. Ia meraih kepalaku dan aku terkejut. Ada makhluk aneh yang menempel di sela kerah bajuku. Makhluk dengan bentuk serupa bayi, dengan tanduk kecil dan tubuh kecil kehitaman. Senter kuning Mbah Sabdo seakan menambah kengerian ketika bisa melihatnya dengan jelas.
Pantas kita tak sampai-sampai. Rupanya ada parasit yang sering hinggap di tubuh manusia tanpa kita sadari, ucap Mbah Sabdo. Aneh, makhluk itu menggeliat di sawah dengan tanah kecoklatan itu. Tapi ada yang membuatku bergidik ngeri. Ketika aku melihat Hamim malah cekikikan padahal aku sedang ketakutan. Mbah Sabdo mulai membacakan beberapa kata yang tak ku ketahui. Dalam beberapa saat makhluk itu hilang entah kemana. Dan rasa takutku juga ikut hilang. Hati-hati, makhluk seperti itu sering ada, tak terduga di mana saja. Makhluk yang bisa merenggut keberanian manusia. Makhluk yang seringkali menggoda dengan bisikan ketakutan di telinga manusia, jelas Mbah Sabdo. Perkuat keberanian dan iman kalian, karena makhluk seperti itu akan selalu menempel pada mereka yang lemah akan dirinya sendiri. Terkadang hidup atau mati itu karena lemahnya diri sendiri, jelas kembali Mbah Sabdo. Kami hanya menganggukkan kepala kecuali adikku. Benar, ketika kami mulai mempertebal keberanian, sampailah kami di bangunan yang cukup besar. Bangunan yang hampir semua terbuat dari kayu. Pencahayaannya pun hanya dibentuk oleh obor dari bambu. Assalamualaikum, ucap salam Mbah Sabdo. Dan pintu gerbang yang terbuat dari setengah potongan kayu jati itu terbuka. Ada seseorang pemuda yang membukanya. Hanya menjawab salam. Dan setelah itu tak berbicara sepatah kata pun. Ayo masuk. Aku antarkan kalian ke kamar kalian, ucap Mbah Sabdo sambil memegang pundak Abi. Kami pun dituntun ke sebuah ruangan yang cukup luas. Alas hanya berupa tikar pandan. Dan ada beberapa balok kayu mahoni. Katanya itu bantal untuk tidur. Hari pertama sampai ketiga aman-aman saja. Tak ada gangguan sama sekali seperti apa yang dikhawatirkan oleh Mbah Sabdo. Tapi ketika menginjak hari keempat, ada hal cukup mengerikan. Hamim kerasukan iblis, kata salah satu santri di sini. Bahkan sorot mata Hamim tak menggambarkan manusia pada umumnya. Matanya putih, pupilnya hanya sebesar titik tinta, giginya semua runcing. Hamim malam itu bukan seperti adikku. Tangannya tak henti-hentinya mencakar tiang bambu, penyangga kamar. Bahkan darah dari sela kukunya menetes karena kukunya yang mengelupas dari jarinya. Mbah Sabdo mencoba mendekati, tapi Hamim tak segan menyakiti Mbah Sabdo. Aku ngilu melihatnya. Dengan keras kepala, Mbah Sabdo ingin menenangkan. Tapi tidak mudah. Ayat-ayat suci pun tak mempan awalnya. Cukup lama Mbah Sabdo mencari cara, sampai upaya terakhir berhasil. Yang aku tahu, itu karena Mbah Sabdo membaca surat Al-Kahfi. Meski berhasil ditenangkan, Mbah Sabdo harus kehilangan sebagian daun telinganya karena digigit dan dimakan oleh Hamim. Rasanya ingin muntah. Hamim memakan sebagian kuping Mbah Sabdo dengan tatapan bahagia. Darah menetes membasahi kepala Mbah Sabdo. Aku ngilu melihatnya. Mual, ngilu, dan mata berkunang-kunang karena melihat kejadian itu. Aku tak percaya. Kenapa ada hal yang mengerikan seperti ini? Kenapa adikku yang polos berubah menjadi binatang buas seperti ini? Kenapa ya Tuhan? Hamim kerasukan jin atau mungkin iblis. Yang aku takutkan malah setan kemarin yang masuk ke tubuhnya. Bawalah ini dan pukul Hamim jika ia kumat. Pukul dengan keras seperti aku tadi jika terjadi hal aneh pada Hamim. Dan untuk Hamam, mungkin tidak separah Hamim, tapi kalian juga harus waspada. Jika mungkin akan ada sikap melawan dan memberontak, jadi cukup pukul pelan saja, ucap saran panjang lebar Mbah Sabdo pada kedua orang tuaku. Mbah Sabdo juga memberikan pring atau bambu kuning yang cukup panjang.
Itu akan digunakan jika salah satu dari kami mengalami gejala kerasukan di waktu yang entah kapan. Dan benar, ucapan Mbah Sabdo terbukti. Sepulangnya kami ke rumah, setelah lewat 1 bulan, Hamim kembali kerasukan. Dan esoknya aku sangat ketakutan pada Hamim karena satu persatu pembantu di rumah ini mati secara tidak wajar. Yang aku dengar sebelum ada pembantu yang mati, Hamim selalu mengucap kata lirih, Al-Iblis Syaiton. Dan ketika kata itu diucapkan oleh Hamim, esoknya pasti ada pembantu yang mati. Aku penasaran dan sempat bertanya pada guru kajiku di sebelah rumah, dan katanya itu adalah bacaan untuk merenggut sesuatu. Semua orang rumah akhirnya tahu, tapi mengunci rapat kejadian ini. Bahkan pembantu yang masih tersisa diiming-imingi uang dan diancam agar tutup mulut. Pada akhirnya karena kejadian ini berkelanjutan, satu persatu pembantu di rumah ini mulai mengundurkan diri. Karena ketakutan Abi dan Umi kepada Hamim, akhirnya Hamim dipasung di lantai bawah tanah. Mulutnya disumpal agar tak membaca bacaan laknatnya itu, kata Abi. Ketakutan kian menjadi karena disumpal pun. Tawa Hamim tetap terdengar bahkan sampai ke ruang atas. Untuk meredam ketakutan, seringkali Abi dan Umi memukul dan menyiksa Hamim dengan pring kuning yang diberikan oleh Mbah Sabdo. Dan ketika selesai, kulihat Hamim sudah lemah, tak berdaya. Tubuhnya penuh dengan sayatan dan lebam di semua bagian tubuhnya. Hari demi hari berlalu. Awalnya tak begitu denganku, tapi ketakutan Abi dan Umi tidak hanya pada Hamim. Mereka juga takut padaku karena aku membantah atau melakukan hal yang tidak mereka senangi, seperti meminta untuk berhenti menyiksa adikku. Pada akhirnya aku juga dipukul dengan pring kuning. Entah beberapa luka dan bekas lebam serta sayatan yang ada di tubuh ini, aku sudah lupa. Pagi berganti siang, siang berganti petang, dan petang pun berganti dengan gelapnya malam. Sudah tugasku untuk mengantar makanan ke Hamim di lantai bawah, tapi ada yang aneh bagiku. Hamim cekikikan seolah sedang bercanda dengan seseorang. Mas Hasin, makasih udah mau nemenin aku ya. He, ucap Hamim yang aku dengar samar. Mas Hasin, aku terkejut. Aku beranikan mengetuk pintu, dan ketika aku buka Hamim langsung melototiku. Entah kenapa Hamim melototiku, bahkan seperti aku seolah mengganggunya dengan seseorang. Adikku tak mungkin gila karena perlakuan orang tua kami. Mungkin itu hanya halusinasinya karena rindu dengan sosok Mas Hasin. Tapi ada yang aneh dari lemari tua itu. Perlahan aku melirik ada apa di sana. Sambil meletakkan makanan, tapi aku urungkan niat penasaranku. Adik, ini makanan buat adik. Dihabiskan ya. Besok kakak datang lagi, ucapku sambil mengelus kepala adikku satu-satunya. Ya Tuhan, aku meneteskan air mata. Kulihat luka yang tak bisa hitung jumlahnya di tubuh adikku ini. Kasihan dan sedih melihatnya. Tanpa pikir panjang, setelah aku meletakkan makanan, aku bersiap pergi. Tapi ketika mau menutup pintu, Kak, makasih ya kak. Adik sayang kakak. Aku pun menoleh melihat adikku dengan senyum polosnya yang sedang terpasung itu. Sekilas aku menoleh ingin membalas ucapan adikku, tapi pintu lemari itu tiba-tiba terbuka dengan pelan sendiri. Aku pun tak jadi membalas ucapannya dan berniat segera pergi dari tempat itu. Ya, di lemari tua itu ada yang mengintip dan itu membuatku takut. Aku segera pergi dari sana. Selang beberapa bulan berganti, sebelum aku masuk bangku sekolah dasar, Hamim dibawa oleh Mbah Sabdo. Dan beberapa pekan kemudian, Mbah Sabdo berkata bahwa sudah sembuh. Akhirnya aku dan Hamim disekolahkan di sekolah yang sama, dan Hamim terbebas dari jerat pasungnya.
Kami bersekolah seperti anak pada usia biasanya. Hamim pun juga tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam sekolahnya. Setiap akhir pekan Mbah Sabdo datang ke rumah dan sering melihat keadaan Hamim. Sampai tak terasa saat kami menginjak kelas 5, Hamim mulai suka menyendiri. Ia tak mau berteman dengan anak seusianya, bahkan menolak ketika diajak bermain. Bahkan ketika kami sudah kelas 6 dan setelah ujian sekolah dasar, ada peristiwa yang cukup mengerikan. Waktu itu aku sedang jajan di kantin, tapi tiba-tiba ada suara gaduh siswa lain dan bersumber di ruang kelas 6. Aku berlari ke arah kelas. Aku ingin memastikan apa yang sedang terjadi, karena aku sedikit merasa khawatir meski tanpa sebab. Dan ketika melihat sudah banyak anak terluka, salah satu di antara anak itu, matanya ada pensil yang masih menancap di kepalanya. Tergeletak tak berdaya sampai darahnya membasahi lantai kelas. Siswa lain merinding dan berteriak histeris karena melihat kejadian mengerikan itu. Tapi ada satu orang yang berdiri di pojok kelas. Ya, itu Hamim yang masih memagangi beberapa pensil yang sudah berlumuran darah. Bajunya pun tak luput dari noda kotor berwarna merah. Yang kutakutkan akhirnya terjadi. Hamim kerasukan lagi. Matanya memutih. Pupilnya hanya sebesar titik pensil. Setelah tak percaya melihat kejadian itu, aku tak tahu kejadian lebihnya. Karena Hamim langsung diamankan oleh guru dan siswa lain yang terluka langsung dibawa ke puskesmas. Bahkan orang tuaku sampai menyuap para wali murid yang menjadi korban agar masalahnya tak diperpanjang. Sepulangnya ke rumah, Abi dan Umi marah luar biasa. Dibawanya Hamim entah kemana. Sempat aku cegah, tapi aku malah dibanting oleh Abi yang masih emosi. Sudah beberapa pekan Hamim tidak pulang. Yang aku dengar dari perbincangan Abi dan Umi, ia langsung dibawa ke rumah Mbah Sabdo. Lalu dalam beberapa hari setelah itu Hamim pulang diantar oleh Mbah Sabdo. Raut wajah adikku begitu parah. Dia seperti orang gila. Bahkan ketika aku sapa tak ada sahutan, hanya tatapan kosong yang aku lihat. Aku ingin bertanya kenapa Hamim jadi seperti ini lagi, tapi aku tak punya sedikit pun keberanian. Aku takut disiksa lagi. Kalian pasung anak ini di bawah. Kalau kumat lagi pukul dengan pring kuning ini lagi, sekeras-kerasnya. Mengerti? Ucap ujaran Mbah Sabdo. Mengerti, Mbah? Jawab serempak kedua orang tuaku. Jika dipukul pring kuning tak bekerja, Mbah Sabdo juga memberikan beberapa amalan yang bisa dibaca ketika memukulnya. Meski aku merasa aneh ketika kalimat amalan dibaca oleh Abi atau Umi, kupingku bergidik, rasanya aku tak nyaman dengan bacaan itu. Kenapa? Sedih. Hamim dipasung lagi di ruangan bawah. Keadaannya begitu memprihatinkan. Tidak seperti dulu ketika ia dipasung. Kini ia tak mau makan dan sering mengamuk. Jika ia mau makan, ia hanya mau makanan yang sudah busuk dan berbelatung atau daging segar. Jika itu diberikan, maka ia tak akan mengamuk. Aku sedih dan merasa gagal sebagai kakak karena melihat keadaan Hamim yang kian hari kian memburuk. Aku mencoba untuk berbicara dengan Abi dan Umi. Awalnya aku dipukul karena dianggap mengganggu dan ingin melawan mereka. Tapi ketika mereka melihat keadaan Hamim dengan nurani mereka, hati mereka, baru mereka sadar bahwa ucapanku layak mereka perhitungkan. Umi menangis melihat Hamim. Abi pun juga menangis melihatnya. Orang tua mana yang tak menangis anaknya jadi seperti ini? Aku sampai meragukan adanya Tuhan. Karena kenapa bisa hidup kami jadi seperti ini, pikirku. Entah apa yang dipikirkan kedua orang tuaku. Hamim pun dilepaskan dari pasungnya. Diikatnya mulut dan juga kaki serta tangannya. Dibawa ia ke mobil. Mam, ayo ikut. Kita antar adikmu ke rumah sakit.
Semoga selama dia di sana, dia bisa sembuh, ucap Abi mengajakku untuk mengantar Hamim ke rumah sakit, kata Abi. Tapi tidak seperti bayanganku. Memang rumah sakit, tapi ini adalah rumah sakit jiwa, di mana ketika petugas datang menerima Hamim lalu membawanya, kami sempat ikut masuk sebentar. Di sana banyak suara gaduh yang tidak jelas. Bukan seperti rumah sakit, seolah aku merasakan bahwa ini adalah penjara bagi mereka yang sakit. Sakit yang bukan sakit sewajarnya. Aku sempat terkejut karena Hamim tiba-tiba berbicara padaku. Mas Hasin, sekarang kita bisa sama-sama tanpa diganggu sama orang lain lagi. Hanya itu suara Hamim yang kudengar terakhir kali di rumah sakit jiwa itu. Selesai aku mengantar, aku diajak Abi dan Umi untuk pulang. Dan di hari itu aku tidak pernah bertemu dengan Hamim. Bahkan sampai aku kelas 3 madrasah aliyah. Hanya dalam benakku selalu terbayang, apakah dia sudah bahagia meski hanya berteman dengan Mas Hasin di rumah sakit itu. Kini aku dianggap anak satu-satunya oleh Abi dan Umi. Seperti Hamim tak pernah dianggap ada di dunia ini. Pagi hari, sebelum aku pergi berangkat sekolah, aku menemukan satu visa di ruang tamu. Visa satu orang, dan itu ke Persia. Tapi siapa? Ini sudah beberapa tahun lalu. Aku tak pernah melihat Abi ataupun Umi pergi ke luar negeri selama ini. Hanya prasangka curiga aku saja mungkin. Lebih baik aku segera berangkat daripada nanti terlambat. Entah kenapa ada dorongan, tapi seperti sebuah bisikan. Aku ingin melanjutkan kuliah di Persia. 2010 di base camp pendakian. Ya itulah cerita panjangnya, Bal. Habis ini main ke rumahku yuk. Kamu belum pernah main ke rumahku kan? Ajak Hamam padaku. Boleh, Mam. Ayo. Jawabku sambil packing peralatan pendakian yang sudah kami pakai. Sesampainya di rumah Hamam, aku duduk di belakang rumah. Banyak pohon-pohon rindang di sana. Salah satunya adalah pohon belimbing. Tapi, itu Hamam kan? Kenapa dia di sana? Bukankah tadi ia pamit ingin membawakan minuman? Banyak tanya dalam pikiranku. Sedang apa dia di bawah pohon belimbing besar itu? Lama aku amati. Itu memang Hamam. Dan ketika ia menoleh karena sadar, aku perhatikan. Ia tersenyum. Namun bukan senyuman indah, melainkan senyuman yang cukup mengerikan yang ditunjukkan padaku.